Bertambahnya usia merupakan satu fase yang pasti terjadi. Sebab tentunya kita nggak bisa menahan jalannya waktu. Tak jarang itu memunculkan krisis dalam diri kita. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan sebaik-baiknya masa tersebut. Seiring bertambahnya usia bisa dibilang semakin banyak pula pilihan yang kita miliki. Mulai dari pilihan seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Tak jarang, itu mungkin kerap membuat kita merasa berada di persimpangan jalan antara mengambil jalur kiri atau kanan. Alhasil, persimpangan tersebut membuat kita menjadi bimbang untuk mengambil jalur yang mana. Pernah gak sih kalian tiba-tiba merasa kayak kosong, kesepian, terus tertekan, tapi gak tahu harus ngapain? Jika pernah, selamat. Kalian sedang berada di fase Quarter Life Crisis. Selamat datang di Limpedia. Kali ini kita akan membahas tentang Quarter Life Crisis. Tapi sebelum kita mulai pembahasan ini, kami akan membagi video ini menjadi beberapa bagian. Oke, let's get started. Quarter Life Crisis adalah periode pencarian jati diri yang biasa terjadi di usia 18-25 tahun. Biasanya krisis ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan kehidupan. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya pilihan hidup yang harus dipilih. Quarter Life Crisis dinilai berdampak pada 86% kaum milenial yang sering merasa tidak nyaman, kesepian, serta depresi dalam hidupnya. Terlepas dari itu, fase ini merupakan satu hal yang penting untuk dialami seseorang. Salah satunya guna mengenali diri sendiri lebih mendalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Ketika sedang dalam fase Quarter Life Crisis, biasanya kalian akan merasakan kekhawatiran dengan masa depan. Biasanya, saat menginjak usia 20 tahunan, kalian akan melakukan berbagai cara agar masa depan kalian lebih baik. Setelah itu, akhirnya kalian akan merasa ragu dengan pilihan kalian sendiri. Seperti bertanya-tanya dengan diri sendiri, apakah yang kalian lakukan itu sudah tepat apa belum? Sudah sesuai dengan passion kalian apa belum? Yang kemudian, kegelisahan itu memunculkan rasa bimbang dengan jalan kehidupan kalian sendiri. Keadaan itu akan membawa diri kalian ke posisi down. Ditambah lagi dengan lingkungan yang biasanya kurang mendukung, yang akhirnya kalian merasa gagal dan merasa kurang termotivasi. Tanda-tanda yang lain adalah kalian terlalu membandingkan kehidupan kalian dengan kehidupan orang lain. Kalian mungkin berpikir, mengapa sih teman-teman kalian sudah terlihat sukses, sedangkan kalian masih berkutat dengan kehidupan yang mungkin terasa tertinggal jauh. Hal ini justru makin memperparah rasa gelisah dalam diri kalian. Pemicu Quarter Life Crisis. Sebagai makhluk sosial, hidup bersama orang lain adalah hal yang sangat-sangat wajar. Mulai dari keluarga, teman, hingga pasangan hidup. Tak jarang mereka memiliki ekspektasi tersendiri terhadap diri kalian, entah itu sesuai dengan ekspektasi kalian ataupun tidak. Hal itu terkadang mungkin menjadi dilema kalian dalam mengambil keputusan hidup. Misalnya, kalian udah berada di usia tertentu yang dalam perspektif lingkungan kalian udah pantas nih untuk menikah. Untungnya, kalian udah menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria kalian. Nah, tibalah saatnya bagi kalian untuk merealisasikannya ke jenjang yang lebih serius alias menikah. Akan tetapi, ada tapinya. Keluarga kalian ternyata memiliki ekspektasi tersendiri terhadap diri kalian tentang pernikahan. Mulai dari menikah, kalian harus menikah dengan orang yang sama sukunya, harus menikah dengan yang bisa masak, sampai kalian harus siap dalam segi finansial. Nah, mungkin ekspektasi tersebut menjadi dilema bagi kalian untuk memutuskan buat menikah. Sakit cuy. Ada beberapa cara untuk menghadapi fase Quarter Life Crisis. Pertama, kenali diri lebih dalam. Dengan mengenal diri lebih dalam, kalian akan lebih bisa menentukan arah kehidupan kalian. Bagaimana kalian akan menentukan langkah jika kalian masih asing dengan diri kalian sendiri? Kedua, temukan motivasi. Motivasi bisa didapat dari mana saja, baik dari teman, buku, film, maupun bergabung di komunitas. Berkumpul dengan teman-teman yang positif dan punya semangat serta jiwa sosial
itu akan memacu kalian untuk lebih maju dan nggak terpuruk di krisis emosi di fase quarter life crisis kalian. Ketiga, jangan membandingkan kehidupan kalian dengan kehidupan orang lain. Kalian boleh kok melihat kesuksesan orang lain, tapi untuk motivasi, biar memacu semangat kalian. Tapi nggak untuk menjadikan kalian terpuruk karena merasa kurang sukses. Jalan dan cerita hidup orang itu berbeda. Fokus dengan tujuan serta progres kalian aja dan nikmati prosesnya. Keempat, hiduplah di masa sekarang. Hindari berpikir seandainya, seharusnya. Karena itu akan membuat kalian susah untuk berdamai dengan keputusan yang kalian buat. Gunakan masa lalu kalian untuk refleksi dan evaluasi sehingga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Kelima, berdoa dan berserah diri. Kita semua adalah manusia yang diwajibkan untuk berusaha dan berserah diri. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Al-Baqarah ayat 186. Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa sebimbang apapun kita, sekacau apapun kita, seberat apapun masalah kita, ingat, ada Allah yang sejatinya tidak akan pernah meninggalkan makhluknya. Selain berusaha semampu kita juga harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa izin Allah. Berserah diri atas hasil akhir kepada Allah akan membuat pikiran dan jiwa kalian tenang. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena dengan doa semua ketidakmungkinan bisa menjadi mungkin dan semua kemustahilan bisa menjadi nyata. Kesimpulan, manusia sudah memiliki jatah rizki dan kesuksesannya masing-masing. Semuanya tergantung usaha serta konsistensi dalam mencapainya. Proses dan jangka waktu pencapaiannya juga berbeda-beda karena semua orang punya timeline kehidupannya masing-masing. Kalian bukanlah manusia sempurna. Kalian hanyalah manusia yang sedang mencoba untuk menjadi lebih baik untuk diri kalian sendiri dan mencoba berbagai opsi untuk hasil yang terbaik. Jika belum waktunya untuk berhasil, ya sabarlah. Bersabar bukan berarti menyerah, tapi membiarkan dan mengizinkan diri kalian untuk melakukan yang terbaik sebisa kalian dan mengharapkan hasil yang terbaik. Oh ya, berdamailah dengan masa lalu, karena kalian tidak akan bisa memulai masa depan yang cerah jika kalian masih terjebak di kubangan masa lalu. Let's close. Salam. Let's flow. Yang mengalir biarkan mengalir, cuy. Oke?